Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang materinya tentang pengorganisasian. Di sini kami akan membahas tiga poin penting. Yang pertama itu dari organisasi itu sendiri, baik pengertiannya, prinsip, unsur, dan bentuk-bentuk organisasi. Dan yang kedua, kami akan membahas tentang organisasi formal dan informal, menjelaskan tentang pengertiannya serta pembagiannya. Dan yang ketiga ada struktur organisasi. Baiklah, di sini Ata akan menjelaskan tentang organisasi itu sendiri. Istilah organisasi mengacu pada dua arti umum. Yang pertama mengacu pada suatu lembaga, institusi, atau kelompok fungsional. Contohnya dalam perusahaan, badan pemerintah. Sedangkan arti yang kedua mengacu pada proses pengorganisasian sebagai salah satu fungsi dari manajemen. Pengorganisasian atau organizing merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Hani Handoko memberikan pengertian pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Sedangkan menurut Shani, secara metodologis pengorganisasian adalah suatu cara manajerial yang berhubungan dengan usaha-usaha kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pembagian kerja. Dalam usaha-usaha ini, para anggota kelompok melakukan pekerjaannya disertai pengetahuan dan metode ilmiah berdasarkan perspektif umum yang perlu memelihara dan menjaga yang responsif dengan tujuan organisasi. Fungsi pengorganisasian itu sendiri adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Organisasi dan pengorganisasian, atau yang sering disebut organizing, memiliki hubungan yang sangat erat dengan manajemen, di mana di sini organisasi merupakan alat dan wadah atau tempat manajer melakukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Artatio. Saya akan menjelaskan tentang prinsip organisasi. Yang pertama itu tujuan yang jelas, yang tegas dan jelas. Yang kedua itu departementasi. Yang ketiga itu pembagian tugas pekerja. Yang keempat itu adanya koordinasi. Yang kelima itu kesatuan komando. Yang keenam itu delegasi wewenang. Yang ketujuh luas jenjang pengawasan yang jelas. Yang ke-8 seimbang dan fleksibel. Dan saya akan menjelaskan tentang unsur organisasi. Yang pertama itu adalah struktur organisasi. Yang kedua itu tugas. Yang ketiga itu keputusan dan imbalan. Yang keempat itu situasi informal. Dan kelima itu adalah budaya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan saudara Eki. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bentuk organisasi. Yang pertama demokratis dan sentralisir, yaitu tidak memiliki pemimpin yang permanen. Koordinator dipilih untuk menangani suatu tugas yang harus diselesaikan. Koordinator pun bisa berubah atau diganti bila ada perubahan dalam pekerjaan. Keputusan yang dibuat harus berdasarkan konsensus kelompok, bukan hanya wewenang satu orang saja. Komunikasi sangatlah penting karena setiap individu harus benar-benar paham akan segala sesuatu yang harus ditangani atau dikerjakan. Sifat komunikasi antar anggota di sini adalah komunikasi horizontal. Karena tidak ada istilah pimpinan dan bawahan dalam bentuk organisasi ini. Yang maksud dengan komunikasi horizontal yaitu komunikasi antar dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama, karena tidak ada pemimpin dan bawahan dalam organisasi ini. Yang kedua, controlled decentralized, memiliki satu pemimpin utama yang menangani dan mengkoordinir
tugas utama. Terdapat pemimpin-pemimpin sekunder yang dipilih pemimpin utama untuk mengkoordinir dan menangani sub-sub tugas yang dibagi berdasarkan kebijakan pemimpin utama. Pemimpin sekunder ini menjadi koordinator dalam sub-sub grup yang dibentuk berdasarkan pembagian tugas. Pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama antar anggota dalam masing-masing subgrup, sedangkan pengambilan keputusan antar grup diputuskan oleh pemimpin utama. Komunikasi juga tetap dilakukan dalam satu subgrup. Komunikasi dilakukan secara horizontal antar anggota dalam subgrup, tetapi terjadi komunikasi vertikal antar sub-sub kelompok dengan pemimpin utama tim. Yang dimaksudkan komunikasi vertikal yaitu komunikasi antar pemimpin dan bawahan. Yang ketiga, controlled centralized, yaitu hanya ada pimpinan utama tim di sini. Semua tugas dikoordinir dan ditangani langsung oleh pemimpin utama. Semua pengambilan keputusan terhadap suatu masalah berada di tangan pemimpin utama. Pemimpin utama ini pula yang harus menentukan anggota kelompok mana yang harus bekerja dan tidak bekerja. Semua komunikasi tim harus melalui pimpinan utama, karena itu sifat komunikasi dalam bentuk organisasi ini hanya bersifat vertikal. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Dan ditangani langsung oleh pemimpin utama. Semua pengambilan keputusan terhadap suatu masalah berada di tangan pemimpin utama. Pemimpin utama ini pula yang harus menentukan anggota kelompok mana yang harus bekerja dan tidak bekerja. Semua komunikasi tim harus melalui pimpinan utama, karena itu sifat komunikasi dalam bentuk organisasi ini hanya bersifat vertikal. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baiklah, di sini saya Benjamin Ramadan akan menjelaskan tentang organisasi formal dan informal. Organisasi formal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contoh perseroan terbatas, sekolah, negara, dan lain sebagainya. Organisasi informal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contoh, arisan ibu-ibu, belajar bersama anak-anak, camping ke gunung rame-rame dengan teman-teman dan lain-lain. Di sini dijelaskan arti istilah organisasi. Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungannya melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Sedangkan menurut James De Money, organisasi adalah bentuk setiap persyarikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dan menurut Chester E. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Organisasi informal. Keanggotaan pada organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Sifat eksak hubungan antara anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Contoh organisasi informal adalah pertemuan tidak resmi seperti makan malam bersama. Organisasi informal dapat dialihkan menjadi organisasi formal apabila hubungan di dalamnya dan kegiatan yang dilakukan terstruktur dan terumuskan. Selain itu, organisasi juga dibedakan menjadi organisasi primer dan organisasi sekunder menurut Hicks. Organisasi primer adalah organisasi semacam ini menuntut keterlibatan secara lengkap pribadi dan emosional anggotanya. Mereka berlandaskan ekspektasi timbal balik dan bukan pada kewajiban yang dirumuskan dengan eksak. Contoh dari organisasi semacam ini adalah keluarga tertentu.
Organisasi sekunder. Organisasi sekunder membuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Organisasi seperti ini tidak bertujuan memberikan kepuasan batiniah, tapi mereka memiliki anggota karena dapat menyediakan alat-alat berupa gaji ataupun imbalan kepada anggotanya. Sebagai contoh, organisasi ini adalah kontrak kerjasama antara majikan dengan calon karyawannya, di mana harus saling setuju mengenai beberapa pembayaran gajinya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya di mana kami menjelaskan tentang perorganisasian dan saya di bagian struktur organisasi yang akan saya jelaskan sedikit. Ya, terlebih dahulu, organisasi itu di mana suatu individu atau seseorang saling ketergantungan dan membutuhkan sehingga mendorong terjadinya suatu organisasi. Organisasi itu lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya seperti perusahaan, badan pemerintah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Perorganisasian atau organizing bisa disebut seperti itu, yaitu adalah di mana perencanaan atau pelaksanaan tujuan untuk mencapai suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi terlebih di mana struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal di mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola, tetapi hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugasnya, seperti wewenang dan tanggung jawab yang berada di dalam suatu organisasi tersebut. Faktor-faktor utama atau perencanaan terdapat pada struktur organisasi yaitu ada 4. Pertama, strategi organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Kedua, teknologi yang akan digunakan oleh perorganisasian. Ketiga, anggota dan orang-orang yang terlibat di dalam suatu organisasi tersebut. Keempat, ukuran organisasi atau bisa disebut dengan anggota dan orang-orang yang terlibat di dalam suatu organisasi tersebut. Keempat, ukuran organisasi atau bisa disebut dengan sekelompok organisasi itu sebesar atau sekecil apa perorganisasiannya tersebut. Sedangkan unsur struktur organisasi terdiri dari 5. Pertama, spesialisasi kegiatan yang berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individu di dalam suatu organisasi tersebut. Kedua, standarisasi kegiatan yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya suatu kegiatan seperti yang direncanakan oleh suatu lembaga organisasi tersebut sebelumnya. Ketiga, koordinasi kegiatan yang mengintegrasikan fungsi-fungsi suatu satuan kerja organisasi. Keempat, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan pada suatu organisasi tersebut. Kelima, ukuran satuan kerja yang menunjukkan jumlah karyawan pada suatu kelompok kerja. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagian organisasi yang memperlihatkan 5 aspek utama dalam suatu organisasi. Pertama, pembagian pekerjaan yang dilakukan oleh suatu organisasi tersebut, di mana pembagian itu memiliki tugas yang berbeda-beda, tetapi mereka masuk ke dalam lingkup satu organisasi. Kedua, manajer dan bawahan atau rantai perintah yang saling ketergantungan, di mana atasan dan bawahan saling membutuhkan. Ketiga, tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Berbagai macam tipe-tipe pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh suatu badan organisasi tersebut yang berbeda-beda. Keempat, pengelompokan segmen pekerjaan. Kelima, tingkat manajemen. Baiklah, saya di sini hanya menjelaskan suatu organisasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.